Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita bertemu dalam sesi video pembelajaran tentang anatomi fisiologi perkemihan manusia. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem perkemihan manusia, alangkah baiknya teman-teman yang budiman mengenal saya terlebih dahulu ya, karena ada kalimat pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Yehezkiel Melkopelaupesi, salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan nomor pokok mahasiswa 121142010248. Sebagai bentuk tanggung jawab yang dipercayakan terkait tugas dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengampu atas nama Ibu Grace Wakano SCAP, MCAP, maka video ini dibuat. Kiranya video pembelajaran kali ini tidak membosankan ya, dan dapat dimengerti serta dapat dipahami teman-teman semua. Let's get started. Sistem perkemihan manusia. Berbicara mengenai sistem perkemihan manusia, maka kita sekarang akan dihadapkan dengan data yang berasal dari salah satu rumah sakit di Indonesia dan data dari WHO bahwa Indonesia berada di peringkat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat sebagai negara dengan penduduk yang menderita salah satu penyakit dari sistem perkemihan, yaitu infeksi saluran kemih, yang mana wanita berisiko lebih tinggi terkena infeksi saluran kemih daripada pria yang dapat kita lihat dari persentase berikut ya. World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia pun mendefinisikan penyakit infeksi saluran kemih sebagai penyakit infeksi kedua tersering pada tubuh manusia setelah infeksi pernapasan. Sebanyak 8,3 juta kasus dilaporkan per tahun yang menyatakan bahwa penyakit infeksi saluran kemih ini lebih sering terjadi pada wanita daripada pria lah teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa sampai kita sebagai manusia rentan terkena penyakit dalam sistem perkemihan, yaitu infeksi saluran kemih? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak penjelasan berikut. Yang pertama, teman-teman semua tahu nggak sih apa sih sistem perkemihan itu? Jadi, sistem perkemihan manusia merupakan bagian dari sistem ekskresi atau sistem pengeluaran yang merupakan tempat terjadinya proses penyaringan darah dan pembuangan zat sisa yang tak lagi digunakan oleh tubuh dalam bentuk urin. Jadi seperti itu teman-teman, sistem perkemihan manusia digunakan sebagai tempat pengolahan atau penyaringan darah dan pembuangan zat-zat sisa yang nantinya akan berwujud urin. Dari definisinya, teman-teman pasti sudah paham kan tentang sistem perkemihan manusia? Jadi, sekarang apa sih pentingnya ya sistem perkemihan itu bagi manusia sendiri? Ternyata, sistem perkemihan manusia itu sendiri sangat penting loh teman-teman. Karena sistem ini memiliki 3 fungsi utama yang sangat berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Yaitu, yang pertama, sebagai tempat penyaringan darah dari zat-zat kimia yang tidak dibutuhkan lagi, atau istilah zaman sekarang kita sebut sebagai toksis atau zat racun. Selanjutnya, sistem ini juga berperan untuk menjaga keseimbangan internal dan homeostatis tubuh loh teman-teman. Dan tak lupa juga, sistem ini juga yang menjadi tempat pembentukan sampai pengeluaran zat-zat sisa tersebut dalam bentuk yang kita kenal sebagai urin atau air seni. Wah, ternyata sistem perkemihan itu sangat penting ya kan teman-teman? Tapi bagaimana ya sampai sistem ini dikatakan sebagai tempat penyaringan darah? Bagaimana ya anatomi dari sistem perkemihan ini? Ya teman-teman, anatomi dan fisiologis dari sistem perkemihan sendiri terbagi atas 4 bagian dengan fungsinya masing-masing. Pertama, ginjal, kedua ureter, ketiga kandung kemih atau yang biasa disebut vesika urinari, keempat ada uretra. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah ginjal. Teman-teman tahu nggak sih apa itu ginjal? Ginjal adalah salah satu organ penting dalam sistem perkemihan manusia. Bentuknya seperti biji kacang dan terbagi menjadi 2 bagian, di kiri dan kanan. Ginjal terletak di vertebra thoracis 12 dan menempel pada lumbaris ketiga. Ginjal juga punya bagian-bagian anatominya
loh teman-teman. Yang pertama ada kapsula fibrosa sebagai selaput pelindung ginjal. Yang kedua medula renalis sebagai tumulus mengambil cairan masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Yang ketiga piramid renalis sebagai pembentuk medula ginjal yang akan mengangkut urin dari kortikol yang merupakan tempat produksi urin. Yang keempat ada hilus sebagai pintu masuk bagi pembuluh darah, pembuluh limfe, ureter, dan nervus. Dan yang terakhir pelvis renalis. Pelvis renalis berfungsi sebagai bagian yang berbentuk corong dan menerima urin yang diproduksi oleh ginjal. Selanjutnya kita lihat adalah fungsi ginjal. Fungsi ginjal yaitu yang pertama untuk pengeluaran zat sisa bersifat toksik, yang kedua untuk mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh, yang ketiga untuk mempertahankan kadar asam basa dalam tubuh, dan yang keempat sebagai tempat pembentukan urin. Yang kedua ada ureter. Ureter merupakan bagian dari sistem perkemihan yang terdiri dari dua buah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter sendiri berbentuk saluran pipa dengan ukuran panjang 25-30 cm dengan diameter 0,5 cm loh teman-teman. Ureter terdiri dari jaringan fibrosa sebagai jaringan terluar, lapisan otot polos sebagai jaringan tengah, dan mukosa ureter sebagai lapisan yang paling dalam dan bersifat peristaltis. Ureter sendiri berfungsi sebagai saluran yang membawa urin menuju kandung kemih setelah diproses di ginjal dengan bantuan keranjang peristaltis. Oke teman-teman, setelah ginjal ada ureter. Setelah ureter, urin akan dibawa kemana ya teman-teman? Iya, tepat sekali, menuju kandung kemih atau yang disebut vesikula seminalis. Ya, vesikula seminalis itu merupakan bagian dari sistem perkemihan yang berbentuk seperti kendi atau juga buah pir yang terletak di simfisis pubis, tepatnya di rongga panggul, yang mana volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil atau polos pada dinding mukosa vesika urinari. Kandung kemih terdiri dari lapisan dinding pembentuknya yaitu peritoneum yang merupakan lapisan terluar kandung kemih, tunica muscularis atau juga lapisan otot di kandung kemih, tunica submukosa yang merupakan lapisan tengah dari kandung kemih, dan yang terakhir mukosa kandung kemih yaitu lapisan terdalam dari kandung kemih. Kandung kemih juga berfungsi sebagai tempat penampung urin teman-teman. Kandung kemih bersifat elastis. Setelah urin sampai di kandung kemih atau vesika urinarir, maka selanjutnya urin akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih uretra itu? Jadi, teman-teman, uretra merupakan saluran pengeluaran urin yang disekresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan kandung kemih. Bentuk uretra pada pria yaitu salurannya terhubung dengan penis yang memiliki panjang 25-30 cm dan berkelok-kelok melalui prostat. Sedangkan wanita yaitu salurannya terhubung langsung dengan vagina yang memiliki panjang 5-7 cm dan tidak berkelok. Struktur anatomi dari uretra sendiri terdiri dari lapisan dinding pelindung berupa yang pertama, tunica muscularis atau lapisan otot polos yang terletak paling luar dan berfungsi sebagai pelindung dari uretra. Yang kedua, lapisan spongeosa. Lapisan spongeosa merupakan plexus dari vena-vena atau merupakan lapisan submukosa atau lapisan tengah dari uretra. Yang ketiga, ada lapisan mukosa atau lapisan paling dalam. Uretra sendiri berfungsi untuk menyalurkan urin yang sudah ditampung oleh vesika urinaria. Setelah mengetahui anatomi dan fisiologi dari sistem perkemihan, maka selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih proses pembentukan urin? Selanjutnya, berbicara mengenai proses pembentukan urin, ada 3 tahapan yang akan kita kenal bersama. Teman-teman dapat lihat kan gambarnya? Iya, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa ginjal sebagai tempat pembentukan urin di dalam kortikol atau korteks, urin akan dibentuk melalui 3 tahapan, yaitu pertama, penyaringan atau filtrasi yang terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer berupa air, garam, dan zat kimia lainnya. Kedua, tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di lengkungan Henle
untuk menyerap zat penting bagi tubuh dan menghasilkan urin sekunder berupa zat-zat utuh yang tidak dibutuhkan lagi. Yang ketiga, urin asli atau augmentasi yang terjadi di tubulus distal dan menghasilkan urin yang sebenarnya. Urin yang keluar dapat kita identifikasi melalui ciri-ciri urin normal, yaitu 1. Rata-rata volume urin adalah 1-2 liter dalam sehari. 2. Warna urin normal yaitu bening orange tanpa endapan. 3. Bau urin normal ialah sangat manis atau menyengat, atau dalam kurung bau amonia. Yang keempat, reaksi kimia pada kertas lakmus menunjukkan sifat asam dengan pH 6. Seperti yang kita ketahui di awal teman-teman semua, bahwa sistem perkemihan tidak terlepas dari adanya penyakit. Nah, penyakit apa sajakah yang dapat menyerang sistem perkemihan selain infeksi saluran kemih? Penyakit pada sistem perkemihan yang paling umum terjadi di Indonesia meliputi yang pertama adalah infeksi saluran kemih atau ISK, yang kedua benigna prostat hyperplasia, yang ketiga urolithiasis atau batu saluran kemih, dan yang keempat ada gagal ginjal akut juga kronik, serta masih banyak penyakit lainnya yang terjadi akibat faktor-faktor dan penyebabnya tersendiri. Nah, faktor apa saja ya teman-teman yang dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit pada sistem perkemihan? Faktor yang berpengaruh ialah yang pertama, gaya hidup. Gaya hidup berpengaruh karena dilihat dari manusia tersebut. Apakah dia merokok, asupan makanannya itu tidak sembarangan, ataukah malah sebaliknya asupan makanannya itu sembarangan. Yang selanjutnya adalah obesitas dan kurang berolahraga. Kemudian yang kedua, penggunaan obat-obatan. Yang ketiga, penumpukan mineral pada urin. Yang keempat, cedera atau kecelakaan. Yang kelima, penggunaan alat bantu kesehatan seperti kateter urin. Dan yang keenam, adanya penyakit bawaan seperti diabetes mellitus. Penyebab paling umum ada pada gaya hidup dengan persentase 50%. Adanya infeksi bakteri dan kelainan berada pada persentase 30% dan 20% untuk adanya pengaruh dari penyakit genetika. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Itulah penjelasan mengenai sistem perkemihan pada manusia. Jika teman-teman ada yang memiliki saran, tanggapan maupun pertanyaan, silahkan diisi pada kolom komen ataupun boleh langsung menuju pada akun Instagram saya. Terima kasih.